Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya atas nama Yohanes Harus Lalu dari 162303010 dari kelas A regular sore semester 9. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kajian fenomena COVID-19 berdasarkan data tentu menggunakan metode analisis ROCP, yaitu Role, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Participation, and Ideologi untuk pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah Sosiologi Terapan yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahamat MA. Langsung saja pada pembahasan kajian fenomena COVID-19 ini. Jadi latar belakang penyakit yang menyerang secara global, wabah virus COVID-19 sangat membawa dampak terbesar dalam lini pergerakan masyarakat, terlebih khusus pada bidang kesehatan, hingga jutaan jiwa yang mati karena terpapar virus corona ini. Pada awal Januari tahun 2020 yang lalu, virus ini telah memasuki Indonesia, tapi pemerintah belum memastikan secara serius, dan informasi publik pun masih banyak perspektif dan berbagai pandangan tentang virus corona atau COVID-19 ini. Dan beberapa negara sudah banyak menelan korban, dan kondisi setiap hari pasien COVID-19 semakin bertambah. Melihat kondisi ini, dari organisasi WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia menyampaikan informasi publik melalui konferensi pers yang menyampaikan kepada seluruh pemerintah untuk selalu berhati-hati dan berwaspada terhadap serangan virus corona ini. Pada Maret tahun 2020, Indonesia sudah terpapar COVID-19. Beberapa pasien yang terpapar dan angka kematian mulai meningkat setiap hari. Dengan ada kondisi ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk selalu berhati-hati dan tetap waspada. Dilihat dari situasi dan kondisi pasien setiap hari yang terus meningkat, maka pemerintah mengambil sebuah kebijakan melalui program PSBB yang diterapkan dari pemerintah pusat hingga daerah, dan kebijakan ini berlangsung dari bulan Mei hingga Agustus 2020. Di tengah kebijakan berlangsung, terjadi pemilik antara pemerintah dan masyarakat. Kontroversi terjadi ketika beberapa kebijakan yang dibuat, namun realisasi di tengah masyarakat tidak sesuai dengan regulasi yang dibuat dengan fakta di lapangan. Ada beberapa kasus yang terjadi dalam masyarakat, seperti pasien yang terpapar COVID yang merupakan bukan pasien corona. Mengapa hal ini terjadi? Dikarenakan ada beberapa statement pemerintah atau dari gugus tugas yang dibentuk berdasarkan Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atau keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus DCC tahun 2019. Hal ini terjadi di mana regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak sesuai fakta atau lamanya komunikasi publik yang berkaitan dengan virus corona, seperti dampak yang terjadi dan beberapa aturan pemerintah yang semakin membuat masyarakat melanggar, tetapi ada kapasitas dan monetisasi COVID-19, seperti hal kecilnya berkaitan dengan kenaikan harga masker yang cukup mahal dan alat-alat kesehatan lainnya seperti rapid test
yang dibayar dengan harga yang tinggi. Hal yang terjadi hingga polemik terus berlangsung di masyarakat dikarenakan jika beberapa aturan di atas dilanggar maka akan dikenakan denda. Tetapi pada saat itu masyarakat dibebani dengan dengan lockdown dan aktivitas dilarang beraktivitas di luar rumah, dan jika ada yang melanggar maka dikenakan denda yang membuat masyarakat makin beban dan membuat imunitas tubuh makin menurun dan masyarakat mulai panik, bahkan gampang untuk diserang oleh penyakit. Di bab 2 di sini dijelaskan tentang konsep ROCP, yaitu Role, Opportunity, Communication, Interest, Participation, dan Ideologi. Alat ukur untuk mengidentifikasi masalah yang ingin dikaji pada masalah kali ini yang berkaitan dengan kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 dengan menggunakan metode ROCP. Di awal terjadinya COVID-19 di Indonesia, dan sejauh ini juga pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk melakukan aktivitas apapun dari rumah dan mulai program PSBB, dan langkah ini juga diambil untuk membatasi terjadinya penyebaran COVID-19 yang terjadi secara meluas di setiap daerah atau setiap provinsi atau kota. Namun yang terjadi di 34 provinsi, pasien yang terpapar COVID-19 terus meningkat dan peningkatan kematian terus bertambah. Dengan kondisi seperti ini dan lemahnya komunikasi publik yang disampaikan pemerintah dan terlebih khusus gugus tugas COVID-19 di tengah masyarakat, situasi ini membuat masyarakat panik dan keberadaan virus corona ini. Keterlibatan publik dan partisipasi di tengah COVID-19, informasi yang terjadi selama ini dan data yang terus dikonfirmasi dari pihak rumah sakit dan gugus tugas terus meningkat melihat hal ini, dan kondisi di lapangan di mana ada pasien terpapar sebagai pasien COVID, padahal pasien tidak mendapatkan gejala apa-apa. Yang hal ini membuat masyarakat meragukan virus corona ini ada dan mempertanyakan tentang kebijakan dan realisasi masyarakat yang berkaitan dengan anggaran COVID-19 atau COVID-19. Yang berikutnya, kapitalisasi dan monetisasi COVID-19. Masalah sosial akibat ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah ini tentunya berdampak besar terhadap ekonomi masyarakat. Kondisi ini mulai terlihat ketika program PSBB mulai diterapkan dan kondisi ekonomi mulai terjadi krisis ketika para pekerja terjadi PHK besar-besaran, terjadi baik para buruh dan pekerja lainnya. Situasi ini sangat mempengaruhi lajunya pertumbuhan perekonomian masyarakat dan yang terdampak terhadap kebutuhan pokok sehari-hari seperti makan, minum, dan kebutuhan lainnya. Bicara tentang kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 sudah dijalankan sejak lama, terlebih khusus pada negara Indonesia. Hal ini sangat berkaitan erat dengan tradisi politik yang selalu ada kaitannya dengan masalah COVID-19. Hal ini menjadi alat penggerak bagi para penguasa untuk memanfaatkan situasi COVID dengan kepentingan pribadinya atau kepentingan golongan atau kelompok mereka sendiri. Melihat kondisi ekonomi yang sangat buruk dan merambah ke segala aspek terutama pada sektor perekonomian negara Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi
sangat tidak stabil. Jikalau pemerintahan mengoptimalkan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi COVID-19 datang dengan segala aspek negatifnya. Seperti yang kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi sangat berpengaruh terhadap segala aspek, terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian. Dan hal ini tidak terjadi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, hampir di seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian sangat tidak stabil. Informasi dan komunikasi sebesar 0,5%. Hal ini dimaklumkan saja dengan adanya anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Seiring hal tersebut, maka segala aspek baik penjualan listrik, PLN ke rumah tangga, penggunaan pulsa Telkomsel otomatis meningkat. Dalam kondisi ini masyarakat sangat keterbatasan ekonomi, yang dimana segala aspek perekonomian seperti pedagang kaki lima dan usaha pebisnis lainnya terpaksa berhenti. Melihat kondisi ini, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti bantuan tunai terhadap masyarakat yang terpapar COVID-19 dalam bentuk sembako dan lain-lain. Dengan adanya kondisi ini terjadi peluang untuk menciptakan sebuah usaha baru dalam memanfaatkan berbagai kesempatan dalam masalah COVID-19 ini. Melihat kondisi ini, pemerintah kembali mengeluarkan Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus. Dengan adanya Kepres untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat. Yang berikutnya, komunikasi publik dan ideologi. Terkait dengan strategi komunikasi dalam penanganan situasi pandemi, terdapat upaya yang bersifat sporadis atau tidak terintegrasi di masyarakat. Misalnya persepsi tentang penyakit, kebijakan pemerintah mengenai mudik, penerapan pembatasan kegiatan sosial. Hingga saat ini masih ditemukan serangkaian perilaku yang tidak mendukung pembatasan penyebaran penyakit COVID-19, seperti tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, berkumpul di area publik, dan tidak mencuci tangan. Adaptasi dari masyarakat tentunya berdampak dan berisiko pada penyebaran virus corona atau COVID-19. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, strategi komunikasi publik dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan komunikasi yang partisipatif, membangun kepercayaan berbasis pada ilmu pengetahuan atau sains dan data sains guna membangkitkan partisipasi masyarakat dan menafsirkan gerakan nasional disiplin protokol kesehatan. Tugas Kominfo khususnya Ditjen IKP dalam Impres atau Kepres nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Kepres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas COVID-19. Kehumasan pemerintah sehingga menyampaikan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat cepat dan berkualitas. Yang berikutnya, sosialisasi menghadapi pandemi COVID-19. Fenomena yang terjadi saat ini di mana tentang pemahaman masyarakat terhadap bahaya COVID-19 perlu ditingkatkan. Masyarakat diinformasi tentang COVID-19, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan dalam penanganan COVID-19 perlu ditingkatkan. Kondisi yang diharapkan meningkatnya disiplin publik terhadap protokol kesehatan. Publik mampu melihat dan memilih informasi yang didapatkannya yang berkaitan dengan COVID-19. Strategi komunikasi publik dalam penggunaan COVID-19 yang pertama dengan tujuan komunikasi
dengan tujuan komunikasi behavioral change melalui komunikasi publik yang sistematis, komprehensif, dan masif untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, kolaborasi panteheliskan dari pemerintah, media, dunia usaha, akademis, dan komunitas. Dan yang ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin, gotong royong, optimis, dan positif. Sekian kajian fenomena COVID-19 berdasarkan data tentu menggunakan metode analisis ROCP, yaitu Role, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Partisipasi, dan Ideologi. Kiranya materi dan video ini dapat bermanfaat untuk tes kalian. Sekian dan terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, sering-sering untuk mencuci tangan ketika habis beraktivitas. Semoga dengan begitu kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dan kita dapat hidup dengan sehat tanpa ada beban. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.